Dipanegara atau dikenal dengan gelar Pangeran Dipanegara Bahasa Jawa Diponegoro, lahir di Yogyakarta. 11 November 1785 meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan. 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun, adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makamnya berada di Makassar. Dipanegara adalah putra sulung Hamengkubuwono I3, seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Lahir pada tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama mustahar dari seorang garwa ampian, selir, bernama R. Mangkarawati, yaitu seorang garwa ampian istri non permaisuri yang berasal dari Pacitan. Pangeran Dipanegara bernama kecil Raden Mas Antowirya Bahasa Jawa Ontowiryo. Menyadari kedudukannya sebagai putra seorang selir, Dipanegara menolak keinginan ayahnya, Sultan Hamengkubuwono I3, untuk mengangkatnya menjadi raja. Ia menolak mengingat ibunya bukanlah permaisuri. Dipanegara mempunyai 3 orang istri, yaitu Bendara Raden Ayu Kedaton, Raden Ayu Ratnaningsih, dan Raden Ayu Ratnaningrum. Dipanegara lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat, sehingga ia lebih suka tinggal di Tegarejo, tempat tinggal Eyang Buyut putrinya, permaisuri dari HBI, Ratu Ageng Tegarejo, daripada di keraton. Pemberontakannya terhadap keraton dimulai sejak kepemimpinan Hamengkubuwono V. 1822 tahun, di mana Dipanegara menjadi salah satu anggota perwalian yang mendampingi Hamengkubuwono V yang baru berusia 3 tahun. Sedangkan pemerintahan sehari-hari dipegang oleh Pati dan Nurja bersama residen Belanda. Cara perwalian seperti itu tidak disetujui Dipanegara. Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Dipanegara di desa Tegarejo. Saat itu, beliau memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Sikap Dipanegara yang menentang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat. Atas saran Pangeran Mangkubumi, pamannya Dipanegara menyingkir dari Tegarejo dan membuat markas di sebuah goa yang bernama Goa Selarong. Saat itu Dipanegara menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Dipanegara membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Salah seorang tokoh agama di Surakarta, Kiai Maja, ikut bergabung dengan pasukan Dipanegara di Goa Selarong. Perjuangan Pangeran Dipanegara ini didukung oleh SI, SKS Pakubuwono VI, dan Raden Tumenggung Prawirodikdaya Bupati Gagatan. Selama perang ini kerugian pihak Belanda tidak kurang dari 15.000 tentara dan 20 juta gulden. Berbagai cara terus diupayakan Belanda untuk menangkap Dipanegara. Bahkan sayembara pun dipergunakan. Hadiah 50.000 gulden diberikan kepada siapa saja yang bisa menangkap Dipanegara. Sampai akhirnya Dipanegara ditangkap pada 1830. Pertempuran terbuka dengan pengerahan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri dan artileri yang sejak perang Napoleon menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal di kedua belah pihak berlangsung dengan sengit. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi, begitu pula sebaliknya. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan dasar jurang. Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus sementara peperangan berkecamuk. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan. Curah hujan menjadi berita utama karena taktik dan strategi yang jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Para senopati menyadari sekali untuk bekerja sama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Bila musim penghujan tiba, gubernur Belanda akan melakukan usaha-usaha untuk gencatan senjata dan berunding. Karena hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan mereka terhambat. Penyakit malaria, disentri, dan sebagainya merupakan musuh yang tak tampak melemahkan moral dan kondisi fisik bahkan merenggut nyawa pasukan mereka. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda akan mengkonsolidasikan pasukan dan menyebarkan mata-mata dan provokator. Mereka bergerak di desa dan kota menghasut, memecah belah dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Dipanegara.
Namun pejuang pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Pada puncak peperangan, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu, suatu hal yang belum pernah terjadi ketika itu di mana suatu wilayah yang tidak terlalu luas, seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Dari sudut kemiliteran, ini adalah perang pertama yang melibatkan semua metode yang dikenal dalam sebuah perang modern, baik metode perang terbuka, open warfare, maupun metode perang guerrilla warfare, yang dilaksanakan melalui taktik hit and run dan penghadangan. Ini bukan sebuah tribal war atau perang suku, tapi suatu perang modern yang memanfaatkan berbagai siasat yang saat itu belum pernah dipraktekkan. Perang ini juga dilengkapi dengan taktik perang urat syaraf, PSY war, melalui insinuasi dan tekanan-tekanan, serta provokasi oleh pihak Belanda terhadap mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran dan kegiatan telik sandi, spionase, di mana kedua belah pihak saling memata-matai dan mencari informasi mengenai kekuatan dan kelemahan lawannya. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Dipanegara dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Dipanegara terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Maja, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Sentot Ali Basya menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal Decote berhasil menjepit pasukan Dipanegara di Magelang. Di sana Pangeran Dipanegara menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Maka, Pangeran Dipanegara ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Berakhirnya Perang Jawa yang merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban di pihak pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Sehingga setelah perang ini jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya. Mengingat bagi sebagian orang keraton Yogyakarta Dipanegara dianggap pemberontak, sehingga konon anak cucunya tidak diperbolehkan lagi masuk ke keraton. Sampai kemudian Sri Sultan HBIX memberi amnesti bagi keturunan Dipanegara, dengan mempertimbangkan semangat kebangsaan yang dipunyai Dipanegara kala itu. Kini anak cucu Dipanegara dapat bebas masuk keraton, terutama untuk mengurus silsilah bagi mereka tanpa rasa takut akan diusir. Penangkapan dan pengasingan Pangeran Diponegoro 16 Februari 1830 Pangeran Dipanegara dan Kolonel Jerwens bertemu di Remo Kamal, Bagelen, sekarang masuk wilayah Purworejo. Jerwens mengusulkan agar Kanjeng Pangeran dan pengikutnya berdiam dulu di Menoreh sambil menunggu kedatangan Letnan Gubernur Jenderal Marcus Decote dari Batavia. 28 Maret 1830 Dipanegara menemui Jenderal Decote di Magelang. Decote memaksa mengadakan perundingan dan mendesak Dipanegara agar menghentikan perang. Permintaan itu ditolak Dipanegara, tetapi Belanda telah menyiapkan penyergapan dengan teliti. Hari itu juga Dipanegara ditangkap dan diasingkan ke Ungaran, kemudian dibawa ke gedung Karesidenan Semarang, dan langsung ke Batavia menggunakan kapal Pollux pada 5 April. 11 April 1830 sampai di Batavia dan ditawan di Staduis, sekarang gedung Museum Fathahillah, sambil menunggu keputusan penyelesaian dari Gubernur Jenderal Van den Bosch. 30 April 1830 keputusan pun keluar. Pangeran Dipanegara, Raden Ayu Retaningsih, Tumenggung Dipasana dan istri, serta para pengikut lainnya seperti Murtalesana, Banteng Wureng, dan Nyai Sotaruna akan dibuang ke Manado. 3 Mei 1830 Dipanegara dan rombongan diberangkatkan dengan kapal Pollux ke Manado dan ditawan di Benteng Amsterdam. 1834 dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan. 8 Januari 1855 Dipanegara wafat dan dimakamkan di Makassar, tepatnya di Jalan Diponegoro, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, sekitar 4 km sebelah utara pusat kota Makassar. Dalam perjuangannya Pangeran Dipanegara dibantu oleh putranya bernama Bagus Singlon atau Kisodowo. Kisodowo melakukan peperangan di wilayah Kulon Progo dan Bagelen. Bagus Singlon atau Kisodowo adalah putra Pangeran Dipanegara dengan Raden Ayu Citrawati putri Bupati Madiun Raden Rangga. Raden Ayu Citrawati adalah saudara satu ayah lain ibu dengan Sentot Prawirodirjo. Nama Raden Mas Singlon atau Bagus Singlon atau Kisodowo sendiri telah masuk dalam daftar silsilah yang dikeluarkan oleh Tepas Darah dalam Keraton Yogyakarta.
Perjuangan Kisah Dewa untuk mendampingi ayahnya dilandasi rasa dendam pada kematian eyangnya, Ronggo, dan ibundanya ketika Raden Ronggo dipaksa menyerah karena memberontak kepada Belanda. Melalui tangan-tangan Pangeran Mataram yang sudah dikendalikan oleh Patih Danurejo, maka Raden Ronggo dapat ditaklukkan. Kisodowo kecil dan Sentot bersama keluarga Bupati Madiun lalu diserahkan ke keraton sebagai barang bukti suksesnya penyerbuan. Kisodowo yang masih bayi lalu diambil oleh Pangeran Dipanegara lalu dititipkan pada sahabatnya bernama Kitembi. Kitembi lalu membawanya pergi dan selalu berpindah-pindah tempat agar keberadaannya tidak tercium oleh Belanda. Belanda sendiri pada saat itu sangat membenci anak turun Raden Ronggo yang sejak dulu terkenal sebagai penentang Belanda. Atas kehendak Pangeran Dipanegara, bayi tersebut diberi nama Siglon yang artinya penyamaran. Keturunan Kisodowo saat ini banyak tinggal di bekas kantung-kantung perjuangan Kisodowo pada saat itu dengan bermacam-macam profesi. Dengan restu para sesepuh dan dimotori oleh keturunan ketujuh Pangeran Diponegoro yang bernama Raden Roni Muryanto. Keturunan Kisodowo membentuk sebuah paguyuban dengan nama Paguyuban Trasodowo. Setidaknya Pangeran Diponegoro mempunyai 17 putra dan 5 orang putri, yang keturunannya semuanya kini hidup tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Penghargaan sebagai pahlawan sebagai penghargaan atas jasa Diponegoro dalam melawan penjajahan. Di beberapa kota besar Indonesia terdapat Jalan Diponegoro. Kota Semarang sendiri juga memberikan apresiasi agar nama Pangeran Diponegoro akan senantiasa hidup. Nama-nama tempat yang menggunakan nama beliau antara lain Stadion Diponegoro, Jalan Diponegoro, Universitas Diponegoro, Kodam IV Diponegoro. Juga ada beberapa patung yang dibuat. Patung Diponegoro di Undip Leburan, patung Diponegoro di Kodam IV Dipanegara serta di pintu masuk Undip Tembalang.